Assalamualaikum. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa. Kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, serta tetap patuhi protokol kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar, dan matematika, yaitu pecahan sederhana. Mari kita simak tayangan video berikut. Membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Nah, seperti yang anak-anak ketahui, dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng yang kita dengar dapat kita buat menjadi gambar cerita. Bagaimana cara membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar? Berikut cara membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Pertama, dengarkan cerita dongeng tersebut dengan cermat. Kedua, catatlah unsur-unsur dongeng yang terdapat pada cerita tersebut seperti tokoh, karakter tokoh, latar, peristiwa yang terjadi, dan pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Anak-anak masih ingat kan tokoh, yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Sedangkan karakter tokoh adalah sifat tokoh di dalam dongeng. Selanjutnya, latar adalah tempat dalam dongeng tersebut. Ketiga, buatlah gambar yang dapat mewakili cerita tersebut. Dan yang keempat, setelah membuat gambar cerita, kalian dapat menuliskan pesan dari dongeng tersebut di bawah gambar. Sekarang, dengarkan dongeng berjudul Petani yang Baik Hati, Yuna. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon semangka itu pun semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu, ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan.
petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Setelah mendengarkan cerita dongeng tersebut, sekarang kita buat gambar ceritanya, Yuna. Kita mulai membuat gambar berdasarkan cerita pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama, ada yang tahu tidak di mana latar dongeng tersebut terjadi? Iya, betul. Latar dongeng tersebut adalah di sawah. Maka pertama kita gambarkan sawah. Kemudian, ada siapa saja tokoh di dalam dongeng tersebut? Iya, benar. Tokoh dalam dongeng tersebut ada petani dan burung pipit. Selanjutnya, peristiwa apa yang terjadi pada paragraf pertama? Iya, benar. Peristiwa yang terjadi pada paragraf pertama adalah seorang petani melihat burung pipit yang kakinya patah. Nah, jadi gambar yang mewakili cerita pada paragraf pertama seperti ini ya, Nak. Selanjutnya, tugas kalian adalah melanjutkan membuat gambar cerita untuk paragraf 2 sampai dengan 5. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Jangan lupa ya, jika sudah selesai tugas kalian difoto dan dikirimkan kepada Bapak Ibu Guru. Kita lanjut ke pembelajarannya. Anak-anak, pada pembelajaran lalu, kita sudah belajar mengenai pecahan sederhana setengah, sepertiga, dan seperempat. Sekarang kita akan belajar mengenai pecahan sederhana lainnya. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu Udin memotong satu buah kue menjadi 10 bagian sama besar. Dalam lambang pecahan ditulis 1/10. Kenapa 1/10, Miss Deli? Karena ada satu buah kue, maka kita tuliskan 1 di bagian pembilang. Kemudian kue tersebut dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Maka 10 tersebut kita tuliskan di bagian penyebut. Selanjutnya, kue tersebut dimakan oleh Udin sebanyak 4 potong. Banyaknya kue yang dimakan oleh Udin dapat dituliskan dengan pecahan 4/10. Pecahan 4/10 dapat digambarkan seperti ini. Kita buat satu buah persegi panjang, kemudian kita bagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Setelah itu kita warnai 4 bagian. Kenapa kita hanya mewarnai 4 bagian, Miss Deli? Karena kita cukup mewarnai pembilangnya saja. Jadi kalau pembilangnya 1, berarti kita hanya mewarnai 1 bagian saja. Kalau pembilangnya 2, berarti yang kita warnai 2 bagian. Kalau pembilangnya 3, berarti yang kita warnai 3 bagian. Nah, di sini kan pembilangnya ada 4, maka kita warnai 4 bagian. Kalian boleh mewarnainya pada bagian atas, bawah, sebelah kanan, sebelah kiri, atau pada bagian tengah. Tetapi ingat ya, harus sesuai dengan jumlah pembilangnya.
Sekarang, ayo kita berlatih. Pasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai dengan cara menarik garis. Di sini, Miss Deli memiliki 3 buah gambar. Sekarang, coba anak-anak amati ketiga gambar tersebut. Pada gambar yang pertama, menunjukkan pecahan berapa ya, Nak? Benar, pada gambar pertama menunjukkan pecahan 3/5. Karena ada 5 bagian kotak yang sama besar, maka kita tuliskan pada bagian penyebutnya adalah 5 dan ada 3 kotak yang diwarnai, maka kita tuliskan pada bagian pembilangnya adalah 3. Sehingga pada gambar tersebut dituliskan dengan pecahan 3/5. Selanjutnya, pada gambar kedua menunjukkan pecahan berapa ya? Benar, pecahan 1/3. Karena ada 3 bagian yang sama besar, maka kita tuliskan pada bagian penyebut adalah 3 dan ada 1 bagian yang diwarnai. Maka kita tuliskan pada bagian pembilangnya adalah 1. Sehingga pada gambar kedua dituliskan dengan pecahan 1/3 dan pada gambar yang ketiga dituliskan dengan pecahan 4/5 karena ada 5 bagian yang sama besar dan 4 bagian yang diberi warna. Sehingga gambar tersebut dituliskan dengan pecahan 4/5. Sampai sini paham kan anak-anak? Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.